Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini kita akan melakukan analisis repeat ANOVA. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa untuk repeat ANOVA ini untuk membandingkan variabel-variabel yang berpasangan. Jadi ada beberapa variabel, lebih dari 2 variabel ya. Di sini komparatif membandingkan dan jenisnya numerik, dan dia termasuk data yang berpasangan dan lebih dari 2 kelompok. Sehingga kita menggunakan repeat ANOVA dengan syarat di sini menggunakan uji parametrik, berarti datanya sebarannya normal. Pada repeat mensur ANOVA ini kita menggunakan SPSS. Jadi di sini uji ini merupakan bagian dari statistik parametrik. Kemudian menguji perbedaan dari hasil pengukuran yang dilakukan berulang. Oleh karena itu dikatakan variabelnya berhubungan. Ya. Jadi sini untuk lebih dari 2 variabel atau lebih yang saling berhubungan. Kemudian persyaratannya pertama, sampel yang berasal dari kelompok yang independen yang berskala kategorik ya. Jadi variabelnya kategorik. Kemudian variabel dependen adalah data berskala kuantitatif. Nah, untuk datanya itu kuantitatif, numerik. Kemudian data atau di sini berdistribusi normal untuk data nilai standardized residual. Jadi yang dianalisis nanti bisa nilai standar desert residualnya. Kemudian variabel antar kelompok harus homogen. Di sini contoh kasusnya adalah seorang peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pakan ikan yang merek A. Ini apakah mampu meningkatkan bobot ikan arwana. Jadi di sini untuk penelitian ini disiapkan 15 ikan arwana. Ini ada 15 ya datanya di sini, yang masing-masing ditempatkan pada akuarium dan sudah ditimbang bobotnya. Ini bobotnya ya. Jadi ini awal saat sebelum dilakukan pemberian pakan ditimbang dulu sebanyak 15. Kemudian tiap hari diberi pakan, kemudian ini seminggu ditimbang, kemudian sebulan ditimbang. Nah ini datanya. Kemudian apakah pakan ini mempunyai pengaruh terhadap bobot ya, kita akan menganalisis. Langkah di sini untuk repeat mensur ANOVA ini, pertama uji normalitas ya. Kemudian ini dari nilai standardized residual. Jika hasil normal maka uji repeat mensur ANOVA dilanjutkan. Jika tidak normal menggunakan non parametrik. Non parametriknya apa? Uji Friedman. Nah, kemudian uji nanti bisa dilihat homogenitasnya dan baru dilakukan uji repeat ANOVA. Nah, nanti ujinya dilakukan langsung sekali. Ya. Caranya di sini sudah ada data ya. Jadi data pengukuran awal, panjang ikan awal, kemudian setelah diberi pakan seminggu dan sebulan. Ya, tahapannya adalah kita ke analis, kemudian ke general linear model. Nah, kemudian di sini kita pilih ini repeated mensur. Ini kita pilih. Nah, kemudian di sini faktor yang mau kita masukkan di sini kita isi. Untuk di sini ini faktornya adalah waktu. Di sini kan ada waktu awal, waktu seminggu dan sebulan. Nah, di sini ada 3 data, sehingga di sini kita tulis 3 ya. Kemudian kita add. Nah, add ini masuk ke sini ya. Kemudian di sini ini kita beri, karena kasusnya adalah pakan, ini kita bisa beri pakan. Nah, kalau ini sesuai dengan kasus yang kita uji ya.
Nah, ini kita add. Nah, ini beneran sudah masuk di sini. Nah, kemudian kita define. Nah, kemudian di sini, nah ini awalnya sebelumnya seperti ini ya. Saya ulangi. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kita masukkan data ini ke sini. Jadi ini yang awal kita masukkan, yang seminggu, kemudian yang sebulan. Kemudian setelah itu kita ke plot. Ini ya, waktu ini kita masukkan ke sini ya, ke horizontal, kemudian di add. Nah, akan masuk ke sini. Kemudian ini kita continue. Kemudian selanjutnya ini di save. Nah, save ini ada ini ya, awalnya ini tidak tercentang karena ini standar desert residual ini yang mau kita uji normalitasnya. Ya, ini kita centang, kemudian kita oke. Kemudian selanjutnya di option ini ya, option ini waktu ini kita masukkan. Nah, kemudian ini setelah masuk ini sebelumnya belum tercentang ya. Jadi waktu ini kita masukkan, setelah masuk kompartmen efek ini kita masukkan. Nah, di sini kita bisa memilih. Nah, di sini kita pilih yang pepperoni ya. Kemudian continue, kemudian oke. Nah, ini outputnya. Sebenarnya di output ini ya, kita sudah melihat, kita sudah membaca ini uji ANOVA-nya. Tapi sebelumnya kita akan lakukan, kita lihat uji normalitas ya. Apakah ini nanti akan dilanjutkan dengan membaca output ini, kita penentuannya di uji normalitas. Bagaimana menguji normalitasnya? Nah, kita lihat di sini. Karena kita tadi sudah untuk standar riset residualnya sudah kita aktifkan, kita akan mendapatkan 3 data. Nah, 3 data ini yang akan kita uji normalitasnya. Kalau data ini normal ya, berarti untuk uji repeat measure ANOVA ini benar, tapi jika tidak berarti datanya tidak normal, sehingga kita bisa menggunakan uji yang lain. Di sini uji Friedman. Nah, jadi uji normalitasnya kita ke analis, deskripsi statistik, explore. Nah, ini yang kita masukkan nih, yang standar riset residual ya, 1, 2, 3 ini kita masukkan. Kemudian kita ke plot. Nah, plot di sini ini normalis. Nah, ini kemudian kita oke. Nah, kita lihat outputnya, di mana kita melihat uji normalitas ini. Ya, sesuai dengan ketentuan uji normalitas di sini, jika lebih besar dari 0,05 sig-nya ini ya, sig berarti terdistribusi normal. Jika kurang dari 0,05 maka terdistribusi tidak normal. Kita lihat di sini nilainya bahwa yang awal 0,65 ini lebih besar dari 0,05. Kemudian yang seminggu dan sebulan juga sama. Berarti di sini kita bisa simpulkan data tersebut adalah normal. Nah, kalau normal berarti analisis yang tadi kita lakukan ini sudah tepat. Kita ke atas untuk membaca hasil analisisnya. Untuk membaca output dari uji repeat measure ANOVA ini, pertama kita lihat ini within subject factor ini. Di sini ini merupakan output tampilan variabel bobot ya, untuk 3 pengukuran. Kita tahu bahwa pengukurannya ada awal, ada seminggu, bobot seminggu, bobot sebulan. Ya, ini yang awal. Kemudian yang kedua di sini yang lebih penting kita lihat ini, ya, Mauchly test of sphericity di sini. Ini yang sangat penting. Pertama kita lihat berdasarkan output di sini diperoleh signifikansi. Nah, signifikansi ini ya untuk uji Mauchly test sphericity ini menunjukkan bahwa lebih dari atau di sini di data ini menunjukkan bahwa dia kurang dari 0,05, berarti berbeda. Jadi kalau
lebih dari 0,05 ini kita bisa menggunakan uji ini sphericity assumed ya. Tapi karena ini berbeda, kita tidak menggunakan uji ini sphericity assumed, tapi kita ke ini greenhouse. Kita lihat greenhouse gesernya ya. Kita baca di sini, maka disimpulkan data penelitian ini tidak memenuhi kesamaan varian untuk sphericity-nya. Jadi untuk uji sphericity ini tidak memenuhi. Nah, kita ke greenhouse geyser. Kita ke greenhouse geyser, kita lihat di sini bahwa nilainya 0,569. Nah, ini lebih besar dari 0,05 sehingga ini sama, variannya sama untuk greenhouse geyser. Jadi di sini jika varian penjelasan di sini ya untuk sphericity terpenuhi, maka pengambilan keputusan mengacu pada sphericity assumed. Jadi jika ini sama atau lebih besar dari 0,05, kita memakai sphericity assumed ini. Tapi karena ini kurang dari 0,05, kita ke greenhouse-nya ini, greenhouse geyser. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ini lebih dari 0,05, berarti ini sama. Berarti kita bisa lihat kita pakai uji yang greenhouse geyser di sini. Nah, kemudian untuk keputusan yang penting, ini keputusan yang penting dalam uji ini di sini, test of within subject effect di sini. Ini kita melihatnya sesuai dengan kesimpulan di atas tadi, kita pakai greenhouse geyser di sini. Bahwa di sini terlihat greenhouse geyser karena kesimpulan yang awal tadi ya, karena di mostly test of sphericity-nya ini kurang dari 0,05, disimpulkan tidak memenuhi varian, maka menggunakan greenhouse geyser. Nah, di sini kita lihat nilai greenhouse geyser adalah 0,005 dan di sini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan ada perbedaan bobot dari waktu ke waktu. Ya, ini signifikan berbeda karena ini kurang dari 0,05. Jadi disimpulkan pakan merek A benar-benar mampu menaikkan bobot ikan arwana. Ya. Kemudian output selanjutnya kita bisa melihat ke ini pairwise comparison. Kita lihat pairwise comparison. Nah, ini output pairwise comparison. Di sini pairwise comparison ini memberikan informasi kenaikan bobot ikan dari waktu ke waktu. Ya, 1 di sini merupakan bobot awal, kemudian 2 ini bobot seminggu dan 3 bobot sebulan. Kita lihat di sini dari nomor 1 ke 2 ini minus 1,327. Berarti di sini minus ini ada kenaikan 1,32 gram. Namun jika ini kita lihat signifikannya lebih besar dari 0,05, berarti sama. Jadi walaupun di sini ada kenaikan, namun bobot ini tidak berbeda nyata. Ya, tidak berbeda. Jadi antara 1 dan 2 ini tidak berbeda, tidak signifikan. Ya. Kemudian kita lihat dari 1 ke 3. 1 ke 3 ini ada kenaikan sebesar 6,620 gram. Nah, dan di sini adalah signifikannya lebih kecil dari 0,05. Berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa kenaikan ini berbeda nyata antara yang 1 dan 3 ini, antara waktu pertama awal dengan 1 bulan ada kenaikan yang signifikan. Kemudian di nomor 2 dan 3, ini yang 2 dan 3 ini ada kenaikan 5,293 ya. Nah, dan di sini juga berbeda nyata. Gitu. Jadi kemudian output yang terakhir yang penting adalah ini grafiknya ya, profil plotnya kita lihat bahwa ini awal bobot, kemudian ini kenaikan, kemudian di ketiga ini ada kenanjakan yang signifikan. Jadi antara 1 dan 2 ini tidak signifikan, kemudian yang 2 ketiga ini yang sangat signifikan.
Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengingat yang terakhir untuk kesimpulan, bagaimana jika data untuk data berpasangan ini dia tidak normal, maka kita menggunakan data yang uji non parametrik, dan uji non parametrik itu adalah Friedman.